DJI Mini SE. Jadi cuy, di akhir Mei kemarin atau awal Juni gitu, saya kurang tahu, DJI ternyata telah merilis drone baru, yaitu yang mereka namakan DJI Mini SE ya. Saya sendiri sebenarnya sudah lama ingin membuat satu video yang membahas khusus tentang DJI Mini SE ini, tapi karena satu dan lain hal, sehingga saya menunda sampai sekarang. Oke, DJI Mini SE ini di Indonesia tidak terlalu populer ya guys. Karena kenapa? Saya kurang tahu. Makanya di video kali ini coba kita akan bedah satu-satu ya. Kenapa drone yang dirilis oleh DJI ini kurang populer di Indonesia? Mungkin dari pembahasan ini cukup bisa memberikan gambaran informasi tentang masalah kenapa drone ini tidak begitu populer di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan coba bahas dari sisi desain ya. Untuk desain sendiri ini saya membawa drone DJI Mini 2. Ini bukan DJI Mini SE, tapi kita tahu bahwa 3 drone DJI seri Mini itu memiliki desain yang hampir tidak berubah ya, dari Mavic Mini 1 hingga ke DJI Mini SE ini. Oke, langsung aja kita bahas desain dari drone DJI Mini SE. Drone itu memiliki dimensi, ukuran, dan bobot yang sama seperti drone DJI Mini 1 dan DJI Mini 2. Dan hampir seluruh bodinya itu sama seperti drone-drone sebelumnya ya, seri Mini tentunya. Dimana drone DJI Mini SE itu memiliki pembaruan di sisi port, itu USB Type-C seperti drone DJI Mini 2, tapi di bagian depan drone Mini SE itu tidak memiliki lampu LED seperti ini, seperti yang dimiliki oleh drone DJI Mini 2. Nah, dari situ kita bakal mulai terjemahin bahwasanya drone DJI Mini SE ini adalah sebuah kombinasi antara drone DJI Mini 1 dan drone DJI Mini 2. Kombinasi itu terlihat hampir di semua sisi ya, dimana untuk segi desain ketiga drone ini sangat mirip, hanya saja yang membedakan seperti itu ya guys. Dan juga di sisi depan untuk drone DJI SE ini sudah bolong-bolong atau sudah memakai jaring seperti yang dipakai oleh DJI Mini 2. Sedangkan di DJI Mavic Mini 1 itu drone di bagian sininya tidak ada jaring ya, atau tidak bolong-bolong, mereka rapet seperti itu ya. Kemudian di sisi bawahnya itu sama juga, ketiga drone ini memiliki desain seperti ini aja, nggak ada perubahan yang lain gitu ya. Di sisi samping, kanan, depan, belakang, atas, bawahnya itu sama persis. Dan juga untuk penggunaan motor di DJI Mini SE itu menggunakan motor yang sama seperti yang digunakan oleh DJI Mini 2. Kemudian selain itu di bagian kamera ya, di bagian desain kamera itu ketiga-tiganya sama, hanya saja untuk DJI Mini 2 itu ada tulisannya di sini, fokus nggak? Ada tulisannya 4K ya, sedangkan di DJI Mini 1 dan DJI Mini SE itu tidak ada tulisan 4K karena pada dasarnya mereka menggunakan kamera yang sama yang seperti digunakan oleh DJI Mini 1. Itulah mengapa saya katakan bahwa sebenarnya dari segi desain drone ini adalah kombinasi ya antara drone Mavic Mini 1 dan juga drone DJI Mini 2. Nah, selain desain itu kita akan coba bedah dari speknya juga ya guys. Dari speknya sendiri drone ini 90% mengusung spek dari DJI Mini 1 ya, yang mana 2.7K kamera dengan 30 fps itu mentoknya. Kemudian waktu terbang 31 menit, dan juga transmisi yang masih menggunakan WiFi itu identik sekali dengan DJI Mini 1 ya. Sedangkan untuk DJI Mini 2 sendiri udah menggunakan 4K kamera, sama juga 31 flight time, dan untuk transmisinya karena dia menggunakan remote baru ini udah menggunakan OcuSync 2.0, yang mana ini membuat drone DJI Mini itu memiliki jarak yang sangat baik. Kemudian selain itu
baterai yang digunakan oleh DJI Mavic Mini SE itu adalah baterai yang sama ya seperti yang digunakan oleh DJI Mini 2, tidak menggunakan baterai DJI Mini 1. Itu mengapa? Balik lagi ya, ini saya katakan sebagai kombinasi ya, karena ya memang terlihat dari keduanya itu menggunakan maksudnya menggabungkan teknologi-teknologi yang udah ada. Makanya mungkin ini juga yang menjadi indikasi bahwa di Indonesia drone ini kurang populer. Untuk propellernya sendiri, propeller dari DJI Mini SE itu udah menggunakan yang seperti ini ya, yang ada striping warna orange. Striping warna orange-nya di bagian belakang sini. Sedangkan DJI Mavic Mini 1 itu masih menggunakan propeller yang memiliki striping warna abu-abu. Untuk perbedaannya sendiri apa, saya sendiri kurang tahu. Yang jelas propeller warna oranye ini memberikan kesan lebih baru aja gitu karena diusung oleh DJI Mini 2. Dan selebihnya kita bakal bahas soal harga. Soal harga ini cukup fantastis sebenarnya ya. Sebenarnya di setiap negara pasti berbeda-beda, tapi karena di DJI Mini SE ini tidak dirilis secara global atau tidak dirilis secara menyeluruh di seluruh negara. Jadi drone ini hanya tersedia di beberapa negara saja. Seperti yang saya tahu itu tersedia di negara Malaysia. Selamat buat teman-teman pilot di Malaysia, kalian bisa menikmati drone DJI Mini SE. Tapi untuk di Indonesia sendiri drone DJI Mini SE belum dirilis secara resmi ya. Meskipun di beberapa e-commerce itu ada yang menjual. Mungkin juga mereka penjualnya itu mengambil dari luar negeri juga. Dan untuk harganya sendiri, waktu perilisan di Malaysia itu hanya 299 US dollar. Itu menurut saya cukup terjangkau ya, dimana drone seharga itu memang laris ya, maksudnya banyak diburu oleh pilot-pilot yang sebenarnya udah mau serius ke drone, cuman belum membutuhkan drone yang high spec ya, seperti DJI Mavic Air atau Mavic Air 2 atau Mavic Air 2S itu speknya udah tinggi dan harganya juga tinggi. Dan hadirnya drone DJI Mini SE pasti akan menambah jumlah pilihan mereka ya, menambah varian yang bisa mereka pilih untuk di rentan harga 1 sampai 10 juta gitu ya. Kalau di negara Taiwan sendiri ada yang menjual, saya kurang tahu itu resmi rilis atau enggak, tapi ya itu di 9.200 New Taiwan dollar ya, atau sekitar 4,5 jutaan kali ya kalau dirupiahkan secara kasar. Kalau di Indonesia sendiri belum ada harga resminya, yang ada hanya harga retail dan itu cukup mengejutkan ya karena harganya naik lebih dari 2 kali lipat. Untuk di Indonesia sendiri yang saya tahu, yang saya cek di e-commerce, kita sebut saja e-commerce-nya ya Tokopedia. Maaf ini tidak di-endorse oleh Tokopedia sama sekali. Di Tokopedia itu saya melihat harganya mulai dari 9 juta rupiah. Mungkin ini yang jadi faktor utama di Indonesia drone DJI Mini SE tidak begitu populer ya. Karena untuk harga seperti itu dengan spek yang ditawarkan itu jelas sangat-sangat tidak value for money gitu ya. Artinya harga yang kita bayarkan itu terlalu mahal untuk spek yang didapatkan. So pembahasan terakhir, apakah DJI Mini SE ini worth it? Dan untuk siapa DJI Mini SE ini diluncurkan? Sebenarnya kalau kita bahas untuk siapa drone DJI Mini SE ini diperuntukkan, menurut saya sih jelas ya sasarannya adalah pilot-pilot yang emang udah mau serius nih di drone, yang mereka udah nggak mau cuman main-main, tapi belum butuh melangkah terlalu jauh untuk membeli drone high spec yang harganya memang sangat mahal. Untuk worth it atau tidaknya kembali ke preferensi masing-masing. Menurut saya kalau kalian punya saudara di Malaysia seperti itu ya, atau punya temen di Malaysia, mungkin bisa jadi worth it karena drone-nya cukup murah ya, 4.500.000-an. Tapi kalau kalian mau beli di Indonesia dengan menggunakan e-commerce atau yang sudah ada seperti itu harganya mulai dari 9 juta sampai 11 juta coy. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau kalian melirik drone DJI Mini itu yang menurut saya udah rilis resmi di Indonesia sejak lama, yang mungkin secondnya udah ada yang jual dengan harga yang nggak segitu tinggi, dan kelebihan duitnya tuh bisa kalian pakai untuk membeli aksesoris atau ya alat-alat lainnya seperti itu cuy, untuk kebutuhan kalian sendiri di mendalami hobi drone ini. Oke, seperti itu dulu cuy videonya. Saya sangat berterima kasih.
buat kalian yang udah dukung channel ini dari awal, ya thank you juga buat kalian yang udah nge-like video ini, yang udah nge-share, yang udah dukung, bantu masukan. Dan ya, saya tetap berpesan yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, karena dilihat dari data di bawah itu yang belum subscribe di channel ini sangat banyak sekali cuy. Jadi ya monggo di subscribe dulu. Sekian video dari saya, until next time, see you in the next videos.